di sini saya akan memaparkan hasil identifikasi analisis sistem pajak di Indonesia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pajak. Pajak berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP. Pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Baik, dari pengertian pajak yang sudah kita ketahui sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa pertama, pembayaran pajak kepada negara sifatnya wajib, baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Kedua, pemungutan pajak oleh negara sifatnya memaksa, namun harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan agar selaras dengan asas-asas pemungutan pajak yang baik. Ketiga, wajib pajak tidak akan merasakan secara langsung manfaat atas pajak yang dibayarkannya. Wajib pajak akan mendapatkan manfaat pembayaran pajak secara tidak langsung melalui program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah yang dibiayai dengan pajak yang telah dikumpulkan. Lalu yang keempat, pembayaran pajak merupakan perwujudan sikap gotong royong warga negara untuk bersama-sama membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Pengeluaran negara dan pembangunan nasional tersebut dilaksanakan dengan tujuan utama untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Baik, pajak juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya terdapat fungsi anggaran atau budgeteer, yaitu sebagai sumber pendapatan negara. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara, dan melaksanakan pembangunan. Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Lalu ada fungsi mengatur atau reguleren, yaitu pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Lalu, pajak juga memiliki fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Lalu, fungsi yang terakhir adalah sebagai redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Baik, sebelum kita masuk ke analisis sistem perpajakan yang ada di Indonesia, saya akan menjelaskan secara singkat berbagai sistem perpajakan yang mayoritas digunakan di beberapa negara, yaitu ada official assessment dan self-assessment. Official assessment, menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak. Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif dan menunggu penyampaian utang pajak yang ditetapkan oleh institusi pemungut pajak. Lalu untuk self-assessment, menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak. Peran institusi pemungut pajak hanyalah mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum, seperti pemeriksaan dan penyidikan pajak. Lalu, bagaimana dengan sistem perpajakan di Indonesia? Jadi, sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983, yaitu di mana reformasi perpajakan Indonesia mengakibatkan pergantian peraturan perpajakan yang dibuat oleh kolonial Belanda, Ordonansi PPS 1925 dan Ordonansi PPD 1944. Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya pula dari sistem official assessment menjadi sistem self-assessment. Self-assessment system biasanya ditetapkan pada jenis pajak pusat
seperti pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Untuk PPh, pajak penghasilan, adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dalam bentuk apapun. Lalu, yang dimaksud pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean, ya, berarti di dalam wilayah Indonesia. Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Oke. Jiwa dari self-assessment system adalah pemerintah dalam hal ini adalah Dirjen Pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan menetapkan sendiri besarnya kewajiban pajak yang harus dibayar wajib pajak. Perhitungan besarnya pajak ini harus diakui kebenarannya sebelum Dirjen Pajak dapat membuktikan yang sebaliknya. Karena di dalam asas self-assessment ada unsur pendelegasian wewenang oleh Dirjen Pajak. Maka, sebagai konsekuensinya, Dirjen Pajak harus menciptakan sistem kontrol secara memadai, sebab pendelegasian wewenang tanpa kontrol akan mengakibatkan penyalahgunaan wewenang. Dari sisi self-assessment system ini, memberikan kemudahan dan keleluasaan bagi wajib pajak. Namun, sistem ini memiliki kekurangan, yaitu wajib pajak biasanya akan berusaha untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin dengan membuat laporan palsu atau pelaporan kekayaannya. Baik, dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan penghitungan dan atau harta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada wajib pajak sendiri melalui surat pemberitahuan SPT yang disampaikan. Agar sistem self-assessment berjalan secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegak hukum merupakan hal yang penting. Sejak diterapkannya sistem self-assessment dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia, peranan wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya menjadi semakin mutlak diperlukan. Sistem ini bergantung pada kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam self-assessment system, menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri, yaitu yang pertama, mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau disingkat KPP atau kantor penyuluhan potensi perpajakan atau disingkat KP4 yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak dan dapat melalui e-register, yaitu media elektronik online untuk diberikan nomor pokok wajib pajak NPWP. Kedua, menghitung pajak oleh wajib pajak. Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak atau bisa disebut dengan prepayment. Lalu yang ketiga, membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Hal ini menyebabkan pertama, membayar sendiri pajak terutang, termasuk angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun. Lalu yang kedua, melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain, termasuk PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 21, 22, 23, dan 26. Pihak lain di sini berupa pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah. Lalu yang ketiga, pungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah. Lalu yang keempat, pembayaran pajak-pajak lainnya seperti PBB, BPHTB, dan bea materai. Lalu yang kelima,
Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta, termasuk kantor pos, dengan menggunakan surat setoran pajak atau disingkat SSP yang dapat diambil di KPP atau tempat KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik atau e-payment. Lalu yang keenam, pemotongan dan pemungutan. Jenis pemotongan atau pemungutan adalah dalam PPh pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPN dan PPNBM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan. Lalu, semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri setelah menerapkan sistem self-assessment system ini. Yang terakhir juga wajib pajak melakukan pelaporan sendiri. Surat pemberitahuan atau SPT memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilaksanakan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungutan yang telah dilakukan. Apakah self-assessment system sudah cukup optimal diterapkan dalam sistem perpajakan Indonesia? Pada kenyataannya, upaya perubahan self-assessment system ini masih belum cukup optimal untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dikarenakan, masih terdapat kelemahan dari sistem ini dan juga timbul berbagai kendala, yakni masih adanya wajib pajak yang belum paham mengenai bagaimana tata cara memenuhi kewajiban perpajakannya, kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah seolah disalahartikan oleh wajib pajak dengan berbagai macam penyimpangan seperti tidak menyampaikan laporan surat pemberitahuan atau SPT, laporan yang tidak benar, melalaikan kewajiban pembayaran sampai dengan tidak dibayarkannya kewajiban pajak sehingga masih mengalami tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah. Tingkat kepatuhan pajak masyarakat Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Bisa dilihat dari tingkat tax ratio di Indonesia yang masih sangat kurang, yaitu kurang dari 10% dan sudah ditambah dengan bea cukai baru 10,3%. Itu lebih buruk dibanding Malaysia, Singapura, atau negara Jepang yang memiliki tingkat tax ratio 24%, Prancis 20%, Singapura 14-15%, dan Malaysia 15% menurut sumber kompas.com 29 Januari 2022. Kepatuhan pajak menjadi masalah utama yang perlu untuk mendapatkan perhatian lebih pada era self-assessment system. Banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak. Jika melihat dari sisi wajib pajak, regulasinya rumit dan kepercayaan terhadap institusi pajak menjadi alasan utama. Sementara itu, dari sisi Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak, kesadaran masyarakat yang rendah serta administrasi pajak yang perlu untuk dibenahi menjadi prioritas yang perlu untuk segera mendapat penanganan. Lalu, bagaimana cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak? Yang pertama, dapat dilakukan penyederhanaan sistem. Di sini meliputi penyederhanaan aturan perpajakan sehingga mudah dimengerti oleh wajib pajak. Selanjutnya, pembuatan saluran-saluran berbasis digital untuk memudahkan informasi dan memudahkan masyarakat untuk lebih mudah menghitung, membayar, lapor kewajiban perpajakannya selain bekerja sama dengan marketplace dan startup sebagai media yang memudahkan pembayaran pajak. Kedua, pembangunan Tax Education Center, museum dan galeri pajak serta penyisipan materi-materi pajak pada kurikulum sekolah, serta kurikulum diktat baik swasta dan pemerintah. Selain itu, pembuatan materi-materi yang sederhana dan menarik perlu untuk dilakukan supaya dapat lebih mudah dipahami. Yang ketiga, peningkatan kualitas dan kuantitas pemeriksaan merupakan salah satu hal yang efektif untuk menegakkan hukum pajak. Yang keempat, kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari pemerintah dan swasta sangat dibutuhkan untuk menguatkan posisi Direktorat Jenderal Pajak dalam mencari data dan menegakkan hukum pajak. Lalu cara yang kelima, memperbaiki sistem kepatuhan internal untuk mengawasi pegawai pajak.
Selain itu, citra Direktorat Jenderal Pajak yang baik perlu untuk dilakukan dengan bantuan dari media dan kehumasan. Membangun citra yang baik di berbagai kanal media sosial serta memperbaiki layanan yang ada. Di sini saya akan memberikan analisis saya untuk aplikasi e-registration pajak. Aplikasi e-registrasi pajak milik Ditjen Pajak yang digunakan untuk menggunakan layanan pajak elektronik. Aplikasi e-registration pajak juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan perubahan data dan pemindahan wajib pajak sesuai peraturan terkait, termasuk untuk pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak atau biasa disebut PKP. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/2013 sebagaimana telah diubah dengan PER-38/PJ/2013. Lalu dalam e-registrasi pajak juga memiliki beberapa peraturan. Namun sebelumnya penerapan sistem informasi perpajakan, semua pemrosesan pajak dilakukan secara manual. Dan wajib pajak yang ingin mengajukan nomor pokok wajib pajak NPWP harus datang langsung ke kantor pelayanan pajak atau bisa disebut dengan KPP. Kini pengajuan NPWP tidak perlu lagi dilakukan ke kantor pelayanan pajak, tetapi cukup mengajukan secara online melalui aplikasi yang dikembangkan oleh DJP yaitu e-registration. Sistem e-registration pajak mulai efektif digunakan pada 2005 setelah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-173/PJ/2004 tentang cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak serta pengukuhan dan pencabutan PKP. Kemudian, sistem e-registration pajak diperbarui dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2009 pada tanggal 16 Maret 2009 tentang tata cara pendaftaran nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak dan perubahan data wajib pajak atau pengusaha kena pajak melalui sistem e-registration. Melalui PER-24/2009 terdapat perubahan tata cara pendaftaran melalui sistem e-registration pajak. Salah satu perubahan tersebut yakni petugas di kantor pelayanan pajak tidak perlu lagi menunggu berkas pendaftaran dari wajib pajak untuk melakukan proses validasi NPWP serta beberapa perubahan administratif lainnya agar menjadi lebih baik. Lalu ada beberapa fungsi aplikasi registration pajak. Yang pertama, sebagai laman yang digunakan untuk wajib pajak ketika mengalami kendala lupa kata sandi atau bisa disebut password, melihat password atau melakukan reset password pada akun pajak DJP online. Wajib pajak hanya perlu klik bagian keterangan yang ada pada bawah kolom laman e-reg pajak DJP. Apabila lupa kata sandi, maka tinggal klik lupa password dan klik reset untuk mereset password Anda. Yang kedua, berfungsi untuk wajib pajak yang ingin mendaftar akun pajak DJP online. Caranya, klik daftar di bawah kolom halaman e-reg bagi wajib pajak yang belum punya akun. Yang ketiga, digunakan untuk mengecek nomor pokok wajib pajak NPWP. Caranya, klik cek NPWP untuk mengecek apakah nomor induk kependudukan atau bisa disingkat NIK sudah ber-NPWP. Yang keempat, dapat digunakan untuk melakukan perubahan data wajib pajak yang diperlukan. Berikut saya akan memaparkan tutorial penggunaan aplikasi registration pajak DJP online untuk melakukan pendaftaran akun untuk mendaftar NPWP. Yang pertama, masuk ke laman DJP. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan penghitungan dan atau harta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu yang kedua, pilih menu pendaftaran NPWP, maka akan masuk ke aplikasi e-registration. Yang ketiga, lalu klik daftar pada keterangan belum punya akun, klik daftar untuk wajib pajak baru yang belum punya akun, yang ada pada bawah menu login. Yang keempat, kemudian isikan alamat surel, yaitu email, dan kode CAPTCHA, lalu klik daftar. Lalu cek email yang telah didaftarkan pada menu kotak masuk atau inbox. Cari surat masuk dari akun e-registration@pajak.go.id
dengan judul email aktivasi IREK untuk dilakukan verifikasi sesuai instruksi pada isi surel. Yang keenam, pada saat verifikasi berhasil dilakukan, otomatis tampilan akan diarahkan ke laman e-registration untuk melengkapi kolom data jenis wajib pajak. Pilih orang pribadi, nama, alamat, email, password, ulangi password, nomor ponsel. Terkait isinya nomor handphone, akan dilakukan proses verifikasi nomor ponsel melalui SMS, dan untuk proses tersebut diperlukan saldo pulsa. Berikutnya, cek pada email terdaftar, cari surat masuk dari akun e-registration@pajak.co.id dengan judul email aktivasi akun untuk dilakukan aktivasi sesuai instruksi pada isi email. Lalu yang ke-8, maka pendaftaran akun telah selesai dan siap digunakan untuk pendaftaran wajib pajak. Menurut saya, aplikasi registration ini cukup memudahkan para wajib pajak dan untuk memudahkan para wajib pajak agar bisa membayar kewajiban pajaknya, baik wajib badan maupun wajib pajak badan dan pribadi, agar bisa lebih terkontrol juga oleh Ditjen Pajak, dan para wajib pajak juga bisa mengingat dan tahu kapan harus membayar pajaknya kepada negara. Mungkin sekian dari saya. Saya harap dari hasil analisis ini dari pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Pajak, dapat selalu mengevaluasi dan memberikan inovasi-inovasi baru agar para wajib pajak dan masyarakat bisa mengerti tujuan dari pembayaran wajib pajak ini, dan pengelolaan pajak juga bisa semakin baik agar masyarakat juga semakin merasakan hasil dari pembayaran pajak mereka. Sekian dari saya, terima kasih.